Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-shalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berjumpa melalui media channel As-Salam TV, sebuah channel yang senantiasa berupaya menyajikan konten-konten Islami dalam rangka berupaya membangun peradaban Islam. Salawat dan salam selanjutnya semoga terlimpah curah kehadiran ustazana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh panutan uswah hasanah yang kita berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan wujudnya kembali sunnah Rasulullah, sehingga kelak dengan semua itu nanti di yaumil qiyamah kita dikenalinya sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya, amin Allahumma amin. Pemirsa As-Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kehidupan sekarang ini baik secara visual mata kita di sekitar kita maupun di berita-berita, betapa kita melihat problematika kehidupan yang sudah sedemikian luar biasa, maka sebagai seorang muslim tentunya kita memiliki kesadaran yang cukup kuat untuk kemudian kita membaca semua itu. Adakah dari seluruh problematika kehidupan yang ada hari ini kemudian solusi atau jawabannya? Maka sesungguhnya Islam memiliki konsep yang sangat luar biasa, yang tentunya kita punya sebuah tanggung jawab mungkin untuk memahaminya dan untuk membuktikannya bahwa Islam betul-betul agama yang menjadi solusi dari setiap problematika kehidupan yang ada. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang kurang lebih bunyinya sebagaimana tadi di awal dibacakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Inti sebuah problematika kehidupan adalah al-Islam wa amuduhu as-shalah. Bahwa inti sebuah permasalahan adalah Islam dan pokoknya adalah as-shalah. Selanjutnya puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim tertantang untuk mempelajari, memahami apa yang dimaksud dengan bahwa setiap perkara itu solusinya atau jawabannya ada di dalam Islam, dan sholat menjadi basis pokoknya, dan kemudian juga tertantang bagaimana membuktikan semua ini. Maka dalam hal ini, pada kesempatan yang baik ini, melalui konten ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para pemirsa pada umumnya, mari kita renungkan bersama bagaimana kemudian betul-betul Islam ini akan menjawab seluruh problematika kehidupan yang ada. Maka tentunya bagaimana ini kemudian bisa diwujudkan? Maka dalam hal ini ya tadi, bahwa satu yang harus diyakini, harus disambungkan bahwa seluruh problematika kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Itu artinya baik problematika diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, bangsa, bahkan negara, itu tidak bisa terlepas dari Islam. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendeteksi semua itu?
Justru problematika datang itu adalah karena betul jauhnya kita terhadap nilai-nilai Islam, sehingga tidak ada solusi. Kenapa? Karena kehidupan ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya untuk bisa mengerti semua ini, ada sebuah konsep yang harus kita mengerti. Agar bisa menyentuh wilayah itu, tentunya kita tidak bisa keluar sebagaimana asar Sayyidina Ali, bahwa ketika kita hendak menjalankan agama, maka itu harus diawali dengan apa yang disebut dengan ma'rifah. Sebagaimana asar Ali yang berbunyi, awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal dari sebuah agama atau menjalankan agama ini adalah dengan diawali ma'rifah. Maka dari sinilah kuncinya, bagaimana ma'rifah ini mampu untuk kemudian menjadi cahaya, menjadi sesuatu yang fundamental untuk bisa membaca dari setiap problematika, selanjutnya bisa menghubungkan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Ma'rifah ini adalah sebuah metode untuk mengenal apa yang terjadi di dunia ini, lalu kemudian mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah di sini adalah diawali tentunya sebagaimana tadi dinamikanya adalah berangkat dari mengenal diri dan juga nanti mengenal kepada siapa yang menciptakan kita. Inilah basis utama, karena dari sinilah agama kemudian dimulai. Agama dimulai dengan ma'rifah, dan ma'rifah ini adalah mengenal seluruh sisi kehidupan termasuk diri kita, dan lebih jauh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Maka ma'rifatullah ini menjadi tadi basis awal, dan untuk mengenal Allah tentunya kita harus mengenal diri kita sendiri. Diawali dari sinilah kemudian kita bisa membaca sesungguhnya atau lebih jauhnya bisa memaknai hakikat kehidupan ini. Problematika kehidupan ini kenapa seolah tidak ada solusinya? Karena seseorang ini belum betul-betul mengenal siapa dirinya, kemudian mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah sesungguhnya problematika itu akan muncul. Ketika seseorang telah mengenal dirinya, maka dia akan mengetahui kedudukan dirinya sebagai seorang makhluk yang kemudian terhubung. Ketika dia sadar kemakhlukannya, maka dia akan mencari siapa yang menciptakan dirinya. Dan dari sinilah memulai bahwa ketika kita mengenal Sang Kholik, Allah yang maha menciptakan, Allah adalah sesembahan kita, lebih jauhnya, lebih mendalamnya adalah mengenal seluruh eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian bermula. Tidak ada problematika kehidupan hari ini yang terlepas daripada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekuatan seseorang mengenali dirinya, kemudian keterhubungannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kemudian bisa menghubungkan dari seluruh aspek problematika kehidupan. Makrifah ini sederhananya adalah mengenal. Ketika seseorang sudah mengenal siapa dirinya, siapa Allah, kemudian apa sih dunia ini, maka dia akan memahami kan itu. Ketika seseorang sudah memakrifati dirinya, kemudian dia bisa membaca, menghubungkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kehidupan ini ada, tidak bisa keluar dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang tidak makrifah, maka tidak mampu, tidak kenal kepada Allah, maka tidak mampu menghubungkan seluruh problematika kehidupannya kepada Allah. Nah, ini problemnya. Sehingga dia akan mengandalkan kepada kemampuan dirinya berdasarkan mungkin ilmunya, kemudian pemahamannya, kemampuannya, dan lain-lain. Disinilah nantinya akan ada ujung batas maksimalnya kemampuan seseorang. Maka dalam Islam ada konsep tawakal.
seorang yang sudah ma'rifah, maka kesanaannya akan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal dikatakan bahwa seluruh aspek kehidupan tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Contoh sederhana, ketika seseorang ada problematika diri, masalah diri sendiri yang paling ketika dia menghadapi tuntutan dirinya sendiri, bahwa setiap kita sudah menjadi sunatullah, ya. Ketika mengenal diri bahwa dia adalah makhluk, maka sangat bergantung kepada Sang Kholik. Nah, ketika dia tidak memiliki tempat bergantung, maka dia bisa menyimpang, dia menggantungkan kepada apa yang dipahaminya, bisa ke hartanya, bisa ke ilmunya, bisa ke orang yang dianggap kuat. Nah, disinilah yang kemudian menjadi problematika, karena dia tidak menggantungkan seutuhnya masalahnya, menyerahkan solusinya kepada Sang Pencipta. Nah, disinilah akan terjadi sebuah masalah itu tidak akan ketemu solusinya. Misalnya, ketika orang memikirkan terkait dengan rizki, ya, ketika orang tidak mengenal sejatinya bahwa rizki itu adalah hak prerogatif Allah, maka dia akan menyandarkan kepada sarana untuk mendapatkan rezeki itu sendiri. Misalnya tempat dagangnya, mungkin yang bekerja dengan pabriknya, dan atau kantornya dan lain-lain. Maka di sini dia akan bergantung kepada sesuatu yang lemah, sehingga dia akan mengalami goncangan yang dahsyat ketika semua itu akan tiada. Lain dengan orang yang sudah mengenal kepada eksistensi Allah sebagai sumber memberi rizki, maka dia akan tenang bahwa rizki itu adalah hak prerogatif Allah. Dan ketika dia sudah mengenal Allah tadi, seberapapun yang dia dapatkan, maka dia kembalikan, meyakini ini rizki dari Allah. Maka selanjutnya dia akan mensikapi ketika banyak sesuai dengan keinginannya, maka kembali lagi yang diingat Allah, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya ketika belum sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, maka pun dia yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia bisa ridho dan sabar dengan apa yang Allah berikan. Tadi sederhana, ketika berkaitan dengan rizki, Islam mengajarkan bahwa sumber rizki adalah Allah, bukan pekerjaan, bukan pabrik, bukan dagangan. Sehingga ketika itu tidak ada, maka kita akan mensikapinya bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mengalami kebuntuan. Dia akan sikapi dengan sabar atau bersyukur. Itu contoh sederhana. Maka ketika tidak demikian, maka akan menjadi ruwet. Ketika seorang sudah selesai dengan dirinya, maka timbul rasa tanggung jawab, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebayang tugas dan tanggung jawabnya yang lebih besar. Nah ini, ketika orang sudah ma'rifah, maka akan timbul kesadaran dirinya, kemudian memikirkan yang lebih besar tanggung jawabnya, tidak hanya untuk dirinya. Nah ini, maka dia akan kemudian berkarya lebih besar, dan selalu timbul optimisme, tidak ada kejenuhan, kemudian bahkan frustasi, putus asa. Itu sekelumit barangkali Fafidin rahimahullah sidang pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah terkait dengan ma'rifah, sehingga ini penting bagaimana kalau dalam konsep thariqat ma'rifah menjadi puncak, tapi dalam Asar Ali ditegaskan bahwa justru ma'rifah itu menjadi awal bagaimana kita memahami din, yang dengan din kita kemudian bisa menyelesaikan problematika kehidupan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan, selanjutnya menjadi sebuah keyakinan dan bisa diejawantahkan dalam kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.